Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis dalam metode statistika ya, wabil khusus statistika teknik. Adapun uraian pembahasan kita adalah yang pertama yaitu pengertian atau definisi hipotesis. Kemudian yang kedua, tes atau uji hipotesis untuk rata-rata dengan sampel besar dan sampel kecil. Selamat menyimak. Hipotesa atau hipotesis, atau bisa juga orang menyebutnya sebagai dugaan atau asumsi ya, adalah pernyataan sesuatu hal yang harus diuji kebenarannya. Tentu saja pernyataan ini haruslah didasarkan pada hasil analisis terhadap suatu sampel. Nah, poin yang penting yang harus kita ambil di sini adalah bukan mengartikan benar atau tidaknya soal hipotesa tersebut, tetapi apakah hipotesis tersebut bisa diterima atau ditolak. Itu kata kuncinya dalam uji hipotesis. Dalam uji hipotesis kita akan mengenal dua tipe kesalahan. Tipe 1 adalah kesalahan yang dibuat apabila kita menolak sebuah hipotesis yang pada faktanya hipotesis itu benar. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan yang dibuat apabila kita menerima sebuah hipotesis yang pada faktanya hipotesis itu tidak layak untuk diterima. Perhatikan penjelasan tentang kesalahan dalam uji hipotesis dalam tabel matriks berikut ini. Di sini kita bisa lihat ya, sebuah keputusan yang benar atau kesimpulan yang benar, correct decision, itu hanya akan terjadi apabila kita menerima H0 dan faktanya adalah H0 itu juga benar. Atau kita menolak H0 dan faktanya memang H0 itu juga salah dan layak untuk ditolak. Di manakah kesalahan tipe 1? Di sini kita lihat kesalahan tipe 1 terjadi ketika kita menolak sebuah hipotesis sedangkan dia berada pada hipotesis yang benar. Jadi faktanya benar. Begitu juga ketika kita menerima sesuatu hipotesis ya, padahal hipotesis salah, itu adalah kesalahan tipe 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kasus berikut ini. Misal Anda adalah seorang kontraktor yang harus memutuskan menerima atau menolak perusahaan penyedia produk beton segar atau ready mix yang akan memenuhi kebutuhan beton di lingkungan proyek Anda. Skenario pertama, apabila Anda menolak perusahaan tersebut dengan hipotesis yang Anda buat bahwa perusahaan itu menghasilkan produk beton segar yang tidak bermutu, dan faktanya perusahaan itu menghasilkan produk beton segar yang bermutu, maka itu termasuk kesalahan tipe 1. Sebaliknya, jika Anda menerima perusahaan tersebut dengan hipotesis mereka menghasilkan produk yang bermutu, tetapi pada faktanya tidak, itu adalah kesalahan tipe 2. Untuk uji hipotesis, kita membutuhkan kurva distribusi normal. Diambil beberapa sampel, kemudian dihitung rata-rata sampel ya, sehingga harapan kita adalah distribusi sampling harga rata-rata memiliki sifat rata-rata sampel akan sama dengan rata-rata populasinya. Sebagai catatan, apabila sampel besar di mana ditandai dengan jumlah data lebih dari 30, maka distribusi sampling harga min akan mendekati kurva distribusi normal. Di sini kita menggunakan luasan kurva distribusi normal ya, dengan batasan X1 dan X2 dengan harapan bahwa nilai rata-ratanya akan tepat berada di tengah-tengah ya, akan tepat berada di tengah-tengah luasan kurva. Mengenai penentuan luasan kurva itu adalah dikembalikan kepada observer atau peneliti ya, atau pengamat, apakah memberikan nilai 90%, 98%, yang pasti tidak akan mungkin 100%. Nah, kemudian mengenai perilaku kurva juga, itu juga tidak serta-merta harus distribusi normal. Kita akan melihat dulu jumlah datanya. Jika jumlah datanya lebih kecil dari 30, boleh jadi kita akan menggunakan distribusi T. Kita mengetahui bahwa nilai X itu berada di antara X1 dan X2. Sehingga akan dianggap mempunyai perbedaan yang cukup kecil dengan rata-rata populasi ya, apabila harga X tersebut lebih kecil dari X1 atau lebih besar dari X2. Makanya luas kurvanya juga sangat kecil ya di ekor. Pada masing-masing ekor kurva normalnya. Kemudian kita juga tahu bahwa daerah yang dibentuk dari X1 dan X2 atau di antara X1 dan X2 itu disebut sebagai area of acceptance. Jadi peluang atau probabilitas di sana adalah
merupakan daerah terima. Sementara pada daerah yang lebih kecil dari X1 atau lebih besar dari X2 itu disebut daerah penolakan atau area of rejection, critical area. Apabila probabilitas untuk mendapatkan nilai X yang terletak di daerah kritis dan ternyata hipotesisnya benar, maka disebut sebagai level of significance dari tes atau uji hipotesis tersebut. Dan biasanya diberi simbol alpha yang menunjukkan juga kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 2 atau beta itu dapat ditentukan apabila alfanya atau kesalahan tipe 1 telah ditentukan. Kita ketahui bahwa alfa diperkecil, maka harga beta akan menjadi besar. Dan apabila kita perkecil kedua-duanya, maka jumlah data atau N harus diperbesar. Baik, perhatikan contoh berikut ini. Diuji suatu hipotesis ya dengan nilai rata-rata suatu populasi atau mean-nya mu sama dengan 60 dan dapat diperkirakan bahwa standar deviasi atau S sama dengan 20. Apabila untuk melakukan pengujian tersebut diambil satu sampel random dengan jumlah sampel adalah N 100 dan alfanya 0,05, maka evaluasilah uji hipotesis tersebut. Pertama adalah menentukan X1 dan X2 sebagai batas dari daerah yang diterima atau accepted area. Di mana kita menghitung X1 adalah dengan mengurangkan rata-rata populasinya yaitu 60 dengan 1,96. Angka 1,96 didapat dari nilai alfa 5%. Kemudian mengkalikannya dengan standar deviasi dibagi dengan akar jumlah data. Untuk nilai X2 sama, tetapi bedanya kalau di X2 kita menjumlahkan, bukan dikurangin. Sehingga akan kita dapatkan X1 56,08 dan X2 63,92. Di luar 56,08 dan 63,92 adalah daerah tolak. Maksudnya adalah hipotesis akan ditolak apabila rata-rata sampel dengan jumlah data 100 itu lebih kecil dari 56,08 atau lebih besar dari 63,92. Dengan kata lain, dia berada di daerah tolak ya, pada kedua ekor kurva normal. Kemudian, hipotesis akan diterima bila rata-rata sampel terletak di antara nilai-nilai tersebut, yaitu X1 dan X2. Seandainya kita berpikir ke hal yang berbeda, di mana ternyata rata-rata populasi yang benar itu adalah 62, bukan 60. Oleh sebab itu, kita akan ganti standar deviasinya, ya, di mana standar deviasinya adalah sama dengan standar deviasi dibagi akar 100. Ya. Secara bacaan kurva normal, kita akan bisa mengatakan hipotesis benar apabila nilai rata-rata atau mean-nya adalah 60. Ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa daerah diterima adalah berkisar antara 56,08 sampai dengan 63,92. Sementara pada kurva normal yang bagian bawah itu adalah ketika kita mengatakan realnya rata-rata populasinya adalah 62. Dengan demikian berarti ada pergeseran luas daerah terimanya ya. Kita perhatikan kembali di mana pergeseran luas daerah yang terima apabila kita anggap rata-rata populasi adalah 62. Di sini kita melihat daerah terakhir pada kurva merupakan daerah tolak bahwa rata-rata 60 ya, sedangkan bagian yang terakhir adalah daerah di mana hipotesa mengatakan rata-ratanya adalah 60, padahal aktualnya adalah tidak ya. Rata-rata populasinya adalah 62. Luas daerah ini kita sebut sebagai beta yang menunjukkan probabilitas menerima hipotesa yang salah. Demikian kita dapat menghitung luasan daerah terima ya. Caranya adalah kita tentukan dulu masing-masing Z1 dan Z2. Z1 adalah luasan antara 56,08 dan 62. Berarti Z1 adalah 56,08 kurang 62 dibagi 2, min 2,96. Kita lihat tabel, maka akan kita temu luasnya adalah 0,4985. Berikutnya kita juga akan mencari luasan Z2 yaitu luasan antara 62 sampai dengan 63,92. Dan kita dapatkan dengan cara yang sama, luasnya adalah 0,3315. Jika kita ingin menentukan probabilitas yang terjadinya kesalahan tipe 2, yaitu kita tinggal menjumlahkan kedua luasan dari masing-masing nilai Z tersebut. Yang kita peroleh adalah 83%.
Berikut kita akan membahas tentang hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Hipotesis statistik yang diuji itu dinamakan hipotesis nul atau diberi simbol H0. Formulasi H0 mempengaruhi perhitungan dalam tes hipotesis. Maka H0 harus diformulasikan sedemikian rupa sehingga probabilitas akan terbuat kesalahan alfa bisa dihitung. Perlu disusun hipotesis alternatif atau simbol H1 yang berarti menolak H0 atau menerima H1. Oleh sebab itu, dalam menyusun hipotesis akan muncul 3 kondisi atau 3 keadaan atau 3 skenario. Yang pertama adalah H1 yang menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Yang kedua, H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar dari harga yang dihipotesiskan. Yang ketiga, H1 menyatakan bahwa harga parameternya lebih kecil dari harga yang dihipotesiskan. Kondisi yang pertama, yaitu pernyataan yang menyatakan tidak sama, itu dapat diartikan bisa lebih besar atau lebih kecil dari parameter yang dihipotesiskan. Maka, apabila kita plotkan dalam kurva normalnya, kita akan mempunyai daerah kritisnya akan terletak pada kedua ekor atau ujung kurva. Atau dengan kata lain, ini merupakan pengujian two-sided test dengan 2 daerah penolakan. Berikutnya kita akan meninjau pernyataan atau kondisi kedua dan ketiga. Masing-masing memberikan alternatif satu sisi atau alternatifnya lebih besar, bisa juga lebih kecil. Dengan alpha level of significance tertentu di daerah kritisnya. Prosedur uji hipotesis adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan formulasi hipotesis nul dan sekaligus hipotesis alternatifnya. Kedua, menentukan alternatif pengujian apakah satu arah atau 2 arah. Ketiga, menentukan level of significance atau tingkat kepercayaan kita, alpha. Kemudian keempat adalah menentukan kriteria pengujian, daerah terima dan daerah tolak. Kelima, penentuan nilai Z berdasarkan distribusi sampelnya. Dan yang keenam adalah kesimpulan hasil pengujian. Prosedur uji hipotesis untuk sampel besar, di mana jumlah sampelnya N lebih besar sama dengan 30 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun formulasi hipotesis untuk masing-masing kriteria kondisi. A untuk kondisi di mana H1-nya rata-rata populasi tidak sama dengan rata-rata sampel, jadi bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Dan konsekuensinya adalah pengujiannya bisa 2 sisi. Nah, kemudian untuk yang B dan C tentu saja satu sisi, karena H1-nya atau antitesis atau negasi dari H0 itu adalah rata-rata sampel atau rata-rata populasi bisa lebih besar dari rata-rata sampel. Begitu juga sebaliknya untuk kondisi C. Langkah kedua adalah menentukan tingkat kepercayaan kita atau level of significance atau alpha. Dan yang ketiga menentukan uji tes, ya, mana daerah terima dan mana daerah tolak. Dengan demikian, maka pada kurva normalnya kita akan lihat ada 2 arah, ya. Pada ekornya di situ ada 2 daerah tolak dan sisanya adalah daerah terima. Atau secara matematis H0 diterima apabila nilai Z itu terletak di antara min Z alpha per 2 dan Z alpha per 2. Kemudian H0 ditolak apabila nilai Z itu berada lebih besar dari Z alpha per 2 atau Z-nya lebih kecil dari min alpha per 2. Dan untuk pengujian hipotesis satu arah, maka kita bisa menyatakan bahwa H0 atau hipotesis 0 diterima jika nilai Z itu terletak lebih kecil sama dengan Z alpha. Dan sebaliknya H0 akan ditolak jika nilai Z terletak lebih besar dari Z alpha. Dan sebaliknya jika daerah penolakan itu ada di ruas kiri dari kurva normal, maka hipotesis 0 itu diterima jika nilai Z kita berada lebih besar sama dengan min Z alpha, ya. Dan H0 akan ditolak jika Z kita lebih kecil dari min Z alpha. Dan bagaimana Z itu dihitung? Perhatikan rumus berikut ini. Z sama dengan X dikurang rata-rata sampel dibagi standar deviasi yang dibagi akar dari jumlah data. Hasil dari nilai Z tersebut dan kita plotkan pada kurva normal, maka dari sana kita akan bisa menarik kesimpulan apakah Z itu berada pada daerah tertolak atau berada di daerah terima. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini.
kita diminta untuk menguji hipotesis bahwa rata-rata hasil pabrik batako setiap harinya itu adalah 880 unit batako. Jadi kita bisa mengatakan bahwa dengan alternatif H1-nya, itu kan asumsi tadi ya, hipotesis 0, bahwa rata-ratanya bisa lebih besar atau lebih kecil dari 880 unit batako per hari. Dari sini kita bisa tahu bahwa dia menjadi uji dua arah. Kemudian sampel tersebut dengan N jumlah sampel 50, berarti di atas 30 ya. Pengukuran dilakukan hasil rata-rata per hari, ternyata adalah 875 unit batako. Dengan standar deviasi 21 unit, ya. Kita diminta menggunakan alpha atau level of confidence 5%. Sebagai langkah awal dalam penyelesaian uji hipotesis ini adalah kita menentukan dulu formulasinya, di mana H0 itu adalah rata-rata sama dengan 880 unit batako per harinya. Sedangkan H1-nya adalah tidak sama dengan 880 unit batako per hari. Kedua, menentukan level of confidence-nya atau alpha 5% Z, dan Z berdasarkan alpha 5% kita dapatkan plus minus 1,96. Lihat di tabel distribusi normal. Kemudian dari sini kita bisa melihat pola uji hipotesis kita ini, karena pernyataan tidak sama dengan 880 artinya bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Oleh sebab itu kurva normal kita akan terdiri dari dua daerah tolak dan satu daerah terima. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai Z ya. Di sini kita dapatkan nilai Z adalah min 3,03 ya. Dan berdasarkan aturan uji hipotesis yang telah kita buat ya dengan dua ekor, bahwa di sini kita dapatkan min 3,03 nilainya adalah lebih kecil dari batas X1-nya yaitu min 1,96. Artinya dia masuk di daerah ditolak atau H0-nya ditolak. Ya, dengan demikian maka kesimpulan bisa kita ambil hasil rata-rata per hari itu tidak sama dengan 880 unit batakonya. Adalah contoh di mana ada pengakuan dari seorang Bas Borong yang mengklaim bahwa sekurang-kurangnya 95% dari beton yang dia produksi itu memiliki mutu yang tinggi. Kemudian kita melakukan pengujian terhadap 200 silinder beton, dan yang menunjukkan bahwa 18 silinder beton diantaranya tidak menunjukkan mutu yang tinggi. Dengan demikian dari hasil pengujian ini, apakah keterangan dari Bos Borong tersebut bisa diterima? Kita gunakan level of confidence 5%. Langkah pertama adalah menyusun H0 dan H1-nya. H0 atau hipotesis nolnya adalah menerima asumsi atau klaim dari Bas Borong tersebut yang menyatakan 90% produk betonnya memiliki mutu yang sangat tinggi. Sedangkan H1-nya adalah ingkaran atau negasi dari pernyataan H0. Di sini kita pakai H1-nya adalah kurang dari 90%. Nah, artinya dengan kata lain bahwa ini sudah pengujian satu arah. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan alpha 5%, maka Z kita tentukan berdasarkan tabel diperoleh min 1,645. Dan kita cek datanya dengan melihat jumlah sampel yang ternyata 200 di atas 30 ya, lebih besar dari 30, maka kita gunakan distribusi normal. Kriterianya pun sudah kita tentukan. H0 diterima jika Z lebih besar dari min 1,645 dan sebaliknya H0 akan ditolak jika Z lebih kecil dari min 1,645. Kita akan menghitung rata-rata sampel atau mu0, di mana mu0 ditetapkan lebih besar dari 95% jumlah sampel atau N. Dan mu0 adalah lebih besar sama dengan 190. Selanjutnya kita akan menghitung standar atau simpangan baku dari X rata-rata yaitu akar N P kali Q, dengan N adalah jumlah sampel, P adalah luas kurva yang menerima hipotesis, dan Q adalah luas kurva yang menolak hipotesis. Dan kita dapatkan Sx adalah 3,1. Selanjutnya kita akan menghitung Z ya dengan mengurangi sampel total dengan sampel yang ditolak, kemudian 95% dari total sampel, dan kemudian membaginya dengan standar deviasi, kita akan dapatkan nilai Z min 2,581. Kita plotkan dalam kurva normal kita, maka kita dapat ketahui bahwa min 2,581 lebih kecil dari min 1,645, artinya hipotesis tersebut ditolak. Dan demikian pernyataan Bas Borong itu tidak benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji hipotesis untuk sampel yang kecil, di mana jumlah sampel atau N kurang dari 30. Langkah atau prosedur uji hipotesisnya sama dengan sampel besar, hanya saja di sini kita tidak menggunakan Z ya, tetapi menggunakan T, karena kurva distribusinya pun juga distribusi T.
Karena jumlah data atau N kurang dari 30, kita menggunakan distribusi T. Dan yang menjadi parameter di sini untuk menyatakan H0 diterima ataupun ditolak itu adalah T. Di mana T, kalau H0 diterima adalah T di antara min T alfa per 2, N min 1. Dan T alfa per 2, N min 1. H0 akan ditolak apabila T lebih besar dari alfa per 2 N min 1 atau T lebih kecil dari negatif T alfa per 2 N min 1. Dan di sini kita melihat untuk uji hipotesis satu arah ya. Artinya di salah satu sisi berupa distribusi T-nya saja. H0 diterima apabila nilai T itu lebih kecil sama dengan T alfa N min 1. Sedangkan H0 akan ditolak jika T-nya lebih besar dari T alfa N min 1. Sebaliknya, untuk tinjauan pada daerah atau luas kurva di sebelah kiri, H0 akan diterima jika T itu lebih besar dari negatif T alfa N min 1. Dan H0 akan ditolak jika T-nya lebih kecil dari min atau negatif T alfa N min 1. Berdasarkan sampel acak yang diambil, kita hitung nilai T dengan rumus T sama dengan X min rata-rata sampel dibagi standar deviasi per akar jumlah data. Dalam hal ini kita menggunakan tanda sigma bukan S untuk simpangan baku atau standar deviasi, mengingat distribusinya adalah distribusi T. Setelah itu, kita akan mengplot nilai T tersebut pada kurva distribusi T, apakah dia ada di dalam daerah terima atau berada di daerah tolak. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh berikut ini. Suatu jenis bahan tambah atau adiktif ya diberikan kepada adonan beton dan diyakini akan menaikkan mutu beton 5 megapascal per meter kubik. Suatu sampel acak dengan 9 meter kubik beton memberikan mutu beton rata-rata 4 megapascal. Lebih banyak dari rata-rata sebelum menggunakan bahan tambah tersebut dengan deviasi standar 1 megapascal. Apakah cukup alasan untuk menerima pernyataan bahwa kenaikan rata-rata 5 megapascal per meter kubik itu digunakan alfa 5%? Langkah pertama adalah menentukan H0 dan H1. H0 atau hipotesis 0 di sini adalah menerima asumsi bahwa ada kenaikan pada mutu beton sebesar 5 megapascal per meter kubik akibat penambahan zat adiktif. Sedangkan H1 adalah penolakan itu. Adalah penolakan pernyataan di atas. Kemudian yang kedua, dari sana kita tahu bahwa ini adalah bentuk pertama atau bentuk A, di mana nanti kurva distribusi T-nya ada 2 ekornya. Dengan menggunakan alfa sama dengan 5% dan N-1 adalah 8, maka kita bisa mengetahui batasnya X1, X2 berturut-turut adalah plus minus 2,306. Minus untuk daerah sebelah kiri dan positif untuk sebelah kanan. Oleh karena itu, kita akan bisa menentukan mana daerah H0 diterima dan mana daerah H0 yang ditolak. Setelah mengetahui mana daerah terima dan mana daerah tolak, maka kita dapat melanjutkan dengan menghitung nilai T. Di sini kita bisa menggunakan standar deviasi ya, dengan akar jumlah data adalah tetap N yaitu 9. Hanya saja kita tahu bahwa ini adalah distribusi T. Nah, di sini T-nya kita dapatkan nilai min 3. Nah, nilai min 3 berarti kalau kita plot kembali kepada kurva tersebut di atas, nilai min 3 lebih kecil dari min 2,306. Sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya, kenaikan rata-rata per meter kubik beton tidak sama dengan 5 megapascal per meter kubik. Sebagai kesimpulan dalam pembahasan kali ini, yang pertama adalah uji hipotesis bukanlah uji benar atau salah, tetapi mengevaluasi apakah hipotesis yang kita ambil itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan sebaran datanya. Yang kedua adalah uji hipotesis itu mengandalkan nilai rata-rata dan standar deviasinya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ketiga bahwa aturan uji hipotesis akan mengikuti pola distribusi normal jika N lebih besar dari 30 atau jumlah sampel lebih besar dari 30 dan distribusi T jika jumlah sampel lebih kecil dari 30. Sebagai bahan bacaan lebih lanjut, teman-teman bisa membaca buku karya Walpole dan Myers yang berjudul Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan.
diterbitkan oleh ITB Bandung yang merupakan versi terjemahan ya, Kemudian atau juga bisa membaca buku yang berjudul Probability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering Design karya Haidar dan Mahadevan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan dalam materi ini. Semoga bermanfaat dan semoga mencerahkan serta membantu kelancaran studi rekan-rekan teknik sekalian. Tetap sehat, tetap berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.